Bismillahirrahmanirrahim. Wabah corona melanda dunia, mencari mangsa merenggut nyawa. Hadirin semua yang taat beragama, jawab salam intan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan dua nikmat terbesar kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat berbingkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang proklamator walau beliau tak bergelar profesor, tapi namanya sungguh tersohor karena jasa beliaulah dunia mengenal peradaban di bawah pilar-pilar Islam dengan pancaran Al-Quran suci. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Pandemi Corona. Hadirin yang dirahmati Allah, kematian umat manusia yang tak terelakkan dari belahan penjuru dunia. Amerika Serikat sang superpower dengan segala kecanggihannya tak sanggup mengalahkannya. Cina negara yang paling awal terjangkitinya. Bahkan Israel sang perampok negeri juga dihampirinya. Konon lagi negara-negara lainnya yang mempunyai teknologi tinggi seperti Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris, Swiss, Belanda semua didatanginya. Negara umat muslim sekaliber Saudi Arabia yang di dalamnya terdapat Ka'bah, tempat suci umat muslim, juga dihampirinya. Menyebabkan umrah dilarang pelaksanaannya, membawa kekhawatiran bagi umat muslim. Ya Allah, mengapa kami harus diuji dengan wabah corona seperti ini? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mereka mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat tersebut, sikap seorang muslim dalam menganggap corona adalah ujian dari Allah untuk tingkat keimanan dan kesabarannya. Betul hadirin, betul teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah, kini semua menyatakan perang kepada corona dalam berbagai cara, mulai dari pihak PBB, Presiden, Raja, Sultan, dan unit-unit terkecil di bawahnya mengumumkan kepada rakyatnya. Kini pihak kedokteran juga mengingatkan kepada masyarakat agar makan makanan bergizi, sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, tetap di rumah saja, menjaga jarak, dan sebagainya, membawa keselamatan bagi sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa penduduk di bumi. Semoga dengan wabah corona ini membawa hikmah bagi dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, izinkan saya berpantun. COVID-19 mencari mangsa, corona datang melanda dunia. Berpegang teguh pada agama karena perintah Allah Ta'ala. Demikianlah tausiah dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.